Sebelum kita mulai video ini, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aduh, aku greget. Aku udah hampir lebih 2 bulan gak bikin video. Jadi kawan-kawanku semua, jadi aku mau ini bikin video tentang shift. Jadi shift itu kan sebenarnya shift di kerja sebagai aku greget. Jadi kalau kita kerja sebagai perawat di Jepang itu hampir mirip-mirip sih sama kalau kita kerja di rumah sakit di Indonesia. Itu kerjanya pakai shift. Jadi itu ada kerja shift dari pagi. Dari pagi itu dari jam 7 sampai jam 4. Cuman kalau kita ada lembur biasanya sampai jam 4:30 gitu. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau kasih tahu teman-teman dulu satu hal. Jadi teman-teman jangan mikir di setiap rumah sakit atau di setiap panti jompo atau di setiap rojin home itu bakal sama peraturannya. Enggak sama sekali. Jadi setiap rojin home satu dengan rojin home yang lain itu bakal berbeda. Oke teman-teman, dan aku bakal cerita di tempat kerja aku itu shiftnya bagaimana gitu. Jadi bisa jadi di tempat yang lain shiftnya berbeda dengan yang di tempat aku gitu. Cuman bisa menurut aku kenapa aku harus berbagi sama teman-teman, paling enggak bagaimana cara kerja di tempat aku dan shift di tempat aku itu bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang khususnya yang lagi les di Indonesia, yang lagi mempersiapkan diri untuk kerja sebagai perawat ke Jepang. Jadi ada gambaran gitu, oh ternyata kayak gitu. Dan mungkin nggak bakal sama dan bakalan nggak sama pastinya menurut aku sih gitu. Cuman yang paling tidak ada gambarannya gitu. Jadi buat teman-teman aku bakal cerita tentang shift dari awal kita masuk kerja hingga akhir gitu. Sebenarnya shift kerjanya itu ada banyak gitu kan. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift sore, ada shift malam gitu. Cuman berhubung videonya biar jangan terlalu panjang, jadi aku bahas di satu video satu shift gitu. Jadi di next video aku bakal bahas shift siang, next videonya lagi bakal shift sore, dan ada shift malamnya insya Allah gitu ya kan teman-teman. Oke teman-teman, jangan di skip videonya, tonton hingga akhir karena nanti di akhir aku bakal ceritain satu persatu penjelasan dari shiftnya gitu. Oke, kita mulai masuk dari shift yang pertama, yaitu shift pagi atau kita sering menyebutnya dengan hayabang. Hayabang itu adalah ya itulah shift pagi. Cuman kalau di tempat kami jadi hayanya itu haya free. Kenapa? Karena kita kan bukan bekerja sebagai pegawai, cuman kita itu kan bekerja sebagai apa namanya ya. Jadi kita itu makanya tadi dari awal aku udah cerita sama teman-teman itu bakal berbeda sama rumah sakit yang lain. Cuman di tempat aku tuh gitu. Jadi di tempat rumah sakit di tempat aku itu rojin home, rojin home di tempat aku itu tuh ada 3 bagian, ada itu apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya ada yang E, ada yang B, ada yang C gitu. Bisa kita sebut aja lah lantai 1, lantai 2 gitu kan. Jadi dia ada yang A, B, C gitu. Dari masing-masing A ini ada sekitar 30-an, 40-an atau 50-an lansianya gitu kan. Yang B juga ada sekian, yang C juga ada sekian kayak gitu. Aku kurang apa sih berapa pastinya, cuman gitulah ya kan teman-teman. Dan kami itu kerjanya itu di ABC gitu. Dan ada rumah sakit, ada rojin home yang memang kayak kita kerja di A aja, B aja gitu, atau lantai 1 aja, lantai 2 aja, itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau di tempat aku tuh kayak gini gitu. Jadi kita itu yang ngisi semua tempat gitu. Jadi kerjanya apa kak? Oke, kita masuk ke yang pertama. Kita kerja dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi kita mulai masuk. Yang pertama kita kerjakan adalah futari ijo. Futari ijo itu kita mindahin pasiennya dari tempat tidur ke kursi roda untuk makan pagi. Itu kenapa dibilang futari ijo, karena kita ngerjanya 2 orang, kita sama si pegawai paginya gitu. Jadi nanti di video kalau untuk membahas khusus untuk putari ijo aku bakal buat videonya yang lain. Cuman di sini kita cuman jelasin doang ada putari ijo gitu ya teman-teman. Nanti kalau untuk khusus putari ijoannya, khusus untuk perpindahan dari tempat tidur ke kursi roda, nanti kita bahas di next video gitu. Oke, itu kita kerjakan gento teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak aku itu mulainya dari C dulu, nanti kita putar hijau dari C sama si pegawainya. Setelah selesai baru ke B.
pegawai yang lain dari A baru ke C gitu. Jadi kita itu kerjanya itu bukan cuma kita doang yang kerjanya itu ada juga yang lain. Jadi kerjanya sebagai kerja sama kayak gitu. Setelah selesai kita mengerjakan putari ijonya, kita masuk ke Sokudo. Kan kita kita doronglah si Pak lansianya ke dapur, ke ruang makan. Maaf, ruang makan maksudnya. Ke ruang makan. Jadi di ruang makan itulah kita mulai membagikan. Biasanya dari awal itu kita kayak makaikan apronnya, terus kita kayak membagikan makanannya kayak gitu. Ya di situ biasanya ada satu tampan, itu udah lengkap lah. Itu yang nyediain bukan kita, pokoknya kita datang situ itu makanannya udah ada, kita tinggal bagiin doang gitu kan. Itu yang nyediainnya ada. Jadi di setiap tampan itu udah ada juga namanya. Jadi kita bagikan sesuai namanya gitu. Kita bagikan, setelah kita bagikan semua baru kita kasih makan. Jadi lansia itu beda-beda ya teman-teman. Ada lansia yang kayak dia bisa makan sendiri, jadi cukup kita bagikan dia makan sendiri, oke. Ada lansia yang kita harus pantau, misalnya kayak tiba-tiba dia berhenti atau tiba-tiba dia entah apa yang dikerjakannya gitu. Jadi kita kan, ini sang, yuk makan yuk gitu, tapi itu yo gini gitu kan. Ada lansia yang emang Jen Kaijo, jadi semuanya tuh emang kita yang bantu gitu. Dari awal makan semua kita bantu itu. Itu yang biasanya kita duduk di situ. Kasih makan mulai dari habis lah pokoknya semua menunya. Setelah habis semua menunya dan semua juga udah selesai makan satu ruangan, maka kita masuk ke ugai atau hamigaki. Hamigaki itu gosok gigi. Kita masuk ke itu, kita selesaikan sampai akhir semua. Ada sebagian yang nanti juga aku bakal bahas, aku bakal bikin video di next video bagaimana cara mengasih makan dan bagaimana cara ugainya gitu kan. Jadi ada yang memang cuman ugai doang, ada yang memang cuman gosok gigi doang gitu kan, hamigaku doang kayak gitu. Jadi udah selesai semua. Itu tuh belum diantar ke ruangan, itu masih dideretkan di depan dapur, depan ruang makan. Nanti setelah udah semua selesai baru kita sama-sama mindahin lagi balik dari dapur ke dairumu. Dairumu itu ya tempatnya mereka menunggu gitu kan, tempatnya kayak ada yang ke kamar, ada yang ke mana gitu kan. Pokoknya nggak di ruang makan lagi gitu kan. Dan itu yang ngerjain bukan kita sendiri, masih banyak juga kok orang-orang lain yang bantuin gitu kan. Oke, cuman kan mereka itu kan lansia itu ada yang dia bisa bergerak sendiri dengan kursi rodanya, dan ada juga yang kita memang harus yang mendorong gitu kan. Jadi mereka itu memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma di kursi roda duduk doang. Jadi kita yang bantu gitu. Jadi perpindahan dari ruang makan ke tempat ruang apa ya bilangnya, dairum apa bilangnya, ruang tamu, bukan ruang tamu, apa sih, pokoknya ruang tunggu gitu kan, misalnya kayak tempat ruang nonton TV gitu. Ada juga yang kita antar ke kamar gitu, sesuai ini sih, beda-beda orangnya. Setelah itu kita lakukan, itu aku tuh melakukannya, kami yang kerja di tempat kami itu melakukannya di semuanya, di ABC. Jadi pertama itu di C. Kalau C udah siap, kita turun ke bawah, kita kerjain yang A sama yang B. Itu setelah semuanya udah masuk ke ruangan, ke kamarnya masing-masing, itu kita mulai masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu putar hijau lagi. Lagi-lagi kita putar hijau. Kerjaannya memang putar hijau terus sih. Jadi kalau misalnya di awal tadi kita kerjaan cuman di C baru ke B. B pun itu nggak semua, karena kan yang dari A kan ke B juga gitu kan. Pegawai yang lain juga dari A ke B gitu. Jadi kita ngerjainnya sama. Kalau yang setelah makan itu dari A, B, C kita semua ngerjain. Capek kayak capek lah. Ngangkat orang dari bed ke kursi roda ya capek. Cuman yang namanya kerja tetap harus kita kerjakan. Cuman jangan takut, nanti aku bakal jelasin. Sebenarnya nggak begitu lelah kali sih angkat mereka, karena mereka punya teknik. Oke? Biasanya siap kerjainnya itu mungkin jam 9.30, jam 9.40 udah siap, kita masuk ke yang jam next yang selanjutnya itu omutsu, haisetsu. Berarti teman-teman yang kaigo udah tahu lah kotoba, omutsu, haisetsu gitu. Jadi kita masuk haisetsu kaijo, ganti popok. Dan aku juga kalau khusus untuk ganti popoknya, nanti aku bakal bikin videonya yang lain di next video. Nggak di sini aku jelasin. Aku cuman di sini jelasin urutan dari pertama hingga akhir. Jadi jam 9 lewat setelah kita putar hijau, kita masuk ke omutsu.
Dan di jam 10 itu nanti jam 10 kita kan harus masuk ofuro pagi, Nyoyoku pagi, Gojen Nyoyoku. Jadi kita itu masuk omutsu itu seberapa sanggupnya. Jadi itu tuh nggak bisa, misalnya kalau di jadwal kita dari jam 8 kita ini, jam 9 kita ini. Cuman biasanya kalau untuk di langsung kesehariannya itu biasa nggak sesuai jam, karena bisa jadi di hari ini kayak lambat sesuai, biasanya di hari ini kayak cepat gitu kan, karena beda pegawai, beda yang ngerjain kan beda gitu. Ada orang yang ngerjainnya tuh kayak siap gitu, apalagi kalau yang pegawainya kebetulan cowok itu biasanya cepat tuh. Cuman kalau misalnya kayak pegawainya cewek, ya adalah drama gosipnya juga, adalah drama ini biasanya lambat gitu kan. Jadi kadang ada juga yang kayak udah siap putar hijau, kita nggak sempat masuk omutsu, jadi langsung masuk Gojen Nyoyoku-nya gitu kan. Cuman kalau untuk menurut di jadwal di jam 9 itu setelah kita putar hijau kita masuk omutsu. Setelah omutsu kita di jam 10-nya baru masuk Gojen Nyoyoku. Cuman kalau nggak sempat omutsu langsung Gojen Nyoyoku-nya juga nggak apa-apa. Jadi kita masuk omutsu ofuro pagi, masuk ofuro pagi, Nyoyoku Kaijo ya kan, dari jam 10. Kalau itu memang kalau udah jam 10 mau gimana pun kita kerjain, pokoknya kalau udah jam 10 kita tuh harus masuk ke ofuro pagi. Masuk ofuro pagi itu biasanya nggak banyak orangnya, paling banyak itu 4 orang, paling cuman 3, 4 atau 5 orang lah paling banyak gitu kan. Cuman yang ngerjakan ofuro pagi itu cuman 2, kita sama 1 orang pegawai. Nah, jadi kan cuma 5 orang, ya udahlah kita dari jam 10 udah siap-siap, terus kita bawa juga lansianya yang mana yang 5 orang sesuai jadwalnya ke ofuro pagi. Ofuro pagi sama ofuro siang itu tempatnya beda. Ofuro pagi tempatnya lebih kecil karena yang mandi cuman berapa orang. Kalau ofuro siang karena mandinya itu bisa sampai 30-40 orang gitu, jadi ofuronya lebih luas, lebih gede gitu. Dan untuk khusus per ofuroan, khusus untuk per Nyoyokuan, nanti aku juga bikin di videonya yang khusus untuk itu gitu. Oke, jadi jam 10 kita siap-siap, kita bawa semua pasiennya, kita bawa lansianya ke Nyoyoku paginya. Setelah itu siap-siap kan, mulailah masuk mandikan. Biasanya siapnya itu sekitar 1 jaman. Cuman biasanya setelah kita mandiin mereka, si pasiennya, si lansianya udah siap mandi, itu nanti setelah mandi kan dipakein baju. Yang makein baju bukan kita, itu yang makainya ada lagi ibu pekerja yang lain gitu kan. Setelah mereka dipakein baju, nanti mereka kayak di hair dryer, kayak dipotong kuku, dibersihin. Itu biasanya ada juga lagi yang ngerjainnya yang lain lagi. Kita hanya khusus untuk mandikan di dalam aja. Jadi setelah semua udah siap mandi, biasanya jam 11-an itu udah selesai sih mandi. Jadi jam 11-an udah siap mandi, kita bersihin. Jadi di kerja di Kaigo itu bukan kalau misalnya kayak kita mandiin ofuro udah selesai, enggak. Jadi di sebelum mandiin ofuro kita juga yang jumbinya, setelah kita mandiin ofuronya juga kita yang bersihin gitu. Kita kayak sikat stretchanya, apa sih, kursi roda untuk mandiinnya. Nanti aku bikin deh videonya. Pokoknya itu nanti kita bersihin. Biasanya untuk membersihin itu membutuhkan waktu 15 menitan kayak gitu. Jadi setelah biasanya selesainya itu ya tergantung kondisi sih, kadang ada yang cepat ada yang lama gitu kan. Nanti jam 11.15, jam 11.20 udah siap Nyoyokunya, kita ganti baju, kan itu bajunya basah, kita ganti baju. Habis itu kita masuk ke dapur. Jadi selama kita di ofuro mandikan, itu yang masuk di shift siang itu udah masuk, mereka itu udah nanti aku ceritain lagi dong di shift siangnya gimana gitu, mulai dari jam 11 gitu. Jadi mereka udah masuk, mereka udah di ofuro. Pokoknya kita siap keluar dari ofuro jam 11.30-an. Pokoknya si lansianya semuanya itu udah di dapur. Jadi kita udah tinggal datang situ bantu makan sampai jam 12. Jam 12 kita istirahat. Jadi balik lagi rutinitasnya bantu makan. Pokoknya sampai jam 12 mau gimana kondisinya, mau makannya atau ugainya, pokoknya jam 12 tank kita masuk QK, masuk istirahat. Dari jam 12 sampai jam 1 kita istirahat. Dan biasanya kalau misalnya kayak kami yang muslim, kita yang muslim itu biasanya sholat, makan kayak gitu. Itu di situ kita gunain waktunya. Oke, jam 1, masuk jam 1 itu kita masuk lagi mulai kerja jam 1 tank kita masuk ke omutsu, haisetsu. Itu masuknya itu dari Eto. Dari Eto kita masuk omutsu sampai jam 1.30. Jam 1.30 kita masuk lagi ke ofuro siang. Jadi kita masuk ke Nyoyoku Kaijo Gogo.
Jadi kita masuk di ofuro siang. Ofuro siang ini yang banyak teman-teman, biasanya itu ya 30-an 40-an orang kayak gitu segala macam, soalnya ofuronya juga gede gitu kan. Dan yang ngerjain juga bukan cuma kita, rame yang ngerjain kok, tenang. Pokoknya kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi di sini tuh memang membutuhkan kerja sama teman-teman. Jadi jam 1.30 kita masuk ofuro. Di ofuro kita mandikan apa yang dikerjain semuanya. Sampai jam 3.30 kita keluar dari ofuro, ganti baju terus kita buang sampah teman-teman. Ini tuh type paling enak, buang sampah. Kok bisa buang sampah ya kak, kan kerjanya perawat, kok buang sampah? Sebenarnya buang sampahnya nggak buruk-buruk amat sih ya. Buang sampahnya itu kayak jadi setiap ABC itu dia itu ada kartonnya, ada trolinya gitu. Jadi di situ memang pegawainya udah bersihin udah ngumpuli sampah dari semuanya, ditumpuk di troli. Nah, kita itu kerjanya cuman ngambil sampah dari troli, terus ngantar ke tempat sampah yang besarnya gitu. Dan sampahnya itu tau lah teman-teman, sampah di Jepang itu nggak kotor karena mereka memang packaging. Sampah pun di packaging teman-teman. Sampah pun di packaging kalau di Jepang. Jadi nggak joros ya kita cuman mindahin plastik doang kayak gitu. Sampai biasanya itu sesuai jadwal, sesuai biasa kalau misalnya yang ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau misalnya emang waktunya udah habis di jam 4, ya udah pulang sampai jam 4. Cuman karena kami itu kan ada janggonya, apa namanya bahasa Indonesia, lembur, ada lemburnya 30 menit. Ada lembur 30 menit itu dari jam 4 sampai 4.30 gitu kan. Jadi biasanya buang sampah sampai jam 4.30. Kalau misalnya kayak buang sampahnya kecepatan gitu kan, misalnya memang cepat dari awal gitu, jam 4.10 udah siap gitu, ya udah kita ikut. Jam 4.10 itu mereka biasanya lagi ini sih, judo, lagi mau makan malam, ya udah kita ikut judo gitu. Kalau memang jam 4.30 udah selesai, ya udah jam 4.30 kita pulang kayak gitu teman-teman. Jadi itu dari pagi sampai sore itu adalah jumbangnya. Jadi urutan kita kerja dari pagi sampai sore. Untuk spesifiknya yang kayak misalnya kayak ofuronya gimana, yang kayak omutsunya gimana, yang makannya gimana, itu nanti aku buat videonya, khusus buat videonya per item lah gitu kan. Karena kalau misalnya aku bahas di sini panjang kali waktunya ya kan teman-teman. Oke teman-teman, selesai aku udah bahas dari pagi jam 7 sampai sore jam 4.30. Cuman aku kasih tahu memang nggak sih semua Rojin Home itu bakal sama. Cuman di tempat aku peraturannya kayak gitu teman-teman. Kak capek kerjanya ya. Namanya kerja ya pasti capek gitu ya kan. Karena kita tidur aja pun capek, apalagi kerja gitu kan. Cuman kan kita bisa memilih sendiri kita capek dengan menghasilkan atau capek dengan tidur-tidur doang gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang lain juga butuh gambaran bagaimana sih kerja di Jepang, boleh di-share sama teman-temannya yang lain. Mungkin itu aja. Aku bakal bahas di video selanjutnya. Buat teman-teman yang mau rekom atau mau ada inisiatif kayak Kak bahas ini dong gitu, jangan lupa bisa di DM di IG aku atau di komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih telah nonton hingga akhir. Kalau ada salah aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku mohon maaf jika ada salah, itu pure dari kesalahan aku, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasul. Terima kasih telah nonton hingga akhir. Mite kurete. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum. Bye bye.